Kaleidoskop 2025 menguji kesabaran rakyat Indonesia. Sepanjang tahun ini pemerintah terlihat sekali memegang satu prinsip. Bukan bikin peraturan yang penting, tapi yang penting bikin peraturan. Soal itu perlu atau tidak, rakyat siap atau tidak, itu urusan belakangan. Kaleidoskop 2025. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% saudara dan Ditjen Pajak akan memperbaiki sistem core tax pasca hidden error. Januari, negara dibuka dengan PPN 12% dan core tax yang error terus. Pajak naik, sistem kacau, rakyat kesulitan. Kebijakan rancu dibuat demi kepatuhan pajak. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Februari muncul gerakan Indonesia Gelap dan tagar kabur aja dulu. Lampu dipadamkan sebagai simbol kekecewaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang bahkan belum lama berjalan. Ini bukan gerakan lucu-lucuan, melainkan ini alarm. Tapi seperti biasa pemerintah diam tanpa respon. Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis 20 Maret, publik menolak revisi UU TNI karena rawan menyuburkan militerisme. Tapi pemerintah dan DPR tetap maju. Lagi-lagi, yang penting ada kebijakan demi keuntungan segelintir orang. Bisa menimpa masyarakat adat Bali yang harus menyaksikan bagaimana para leluhur mereka diambil alih untuk membangun ibu kota negara Nusantara di pesisir timur Kalimantan. April, konflik agraria IKN memanas. Masyarakat ada di Pasar Maridan dan suku Balik sudah bertahun-tahun hidup di tanah itu, tapi proyek besar datang dan lahan mereka dipatok. Tentu saja, rakyat lagi-lagi ditumbalkan. Jelaskan, hitungan tunjangan tersebut didasarkan pada biaya kontrakan atau kos di sekitar gedung DPR MPR senilai Rp3 juta per hari. Tunjangan anggota DPR naik melejit di saat ekonomi masyarakat terhimpit, membuat amarah rakyat tak terbendung. Wakil rakyat dinilai tidak peka dengan himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Agustus, rencana tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan bikin satu negara protes besar-besaran, hingga memicu tuntutan 17+8. Tapi apakah pemerintah tobat? Tentu saja tidak. September, rakyat minta UU perampasan aset disahkan dengan tuntutan jelas, sederhana, masuk akal. Tapi jawabannya cuma justru masuk prolegnas 2025 sampai 2026. Artinya, pemerintah hanya mengulur waktu. Ribuan warga sipil di wilayah konflik Papua. September sampai Oktober, Papua kembali bergejolak. Warga mengungsi karena operasi militer. TNI bilangnya operasi persuasif. Tapi fakta di lapangan menunjukkan rumah kosong dan kampung yang ditinggalkan. Narasi dan realitas berjalan dalam dualisme. resmi mengatur formula pengupahan baru yang akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum provinsi UMP 2026. Dalam keterangan pers pada Rabu siang, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengatakan penyusunan PUM pengupahan telah melalui kajian dan pembahasan yang kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum November, pemerintah umumkan kenaikan UMP atau UMK 6,5%. Ini satu-satunya momen yang terlihat seperti kabar baik, tapi justru menjebak rakyat. Karena dengan kenaikan UMP atau UMK, maka pemerintah akan menaikkan pula harga pokok. Desember, bencana Sumatera memakan banyak korban. Pemerintah bilang penyebabnya hujan ekstrim, sementara masyarakat mendesak agar izin-izin korporasi diaudit. Lagi-lagi masalah struktural dikecilkan. Bahkan bantuan warga untuk warga juga dipermasalahkan. Masih di bulan yang sama, KUHP nasional mulai berlaku, membawa pasal-pasal penghinaan negara yang rawan dipakai membungkam kritik. Pakar hukum sudah mengingatkan, tapi pemerintah tetap jalan.
Yang penting regulasi diterapkan, bukan ruang demokrasi terjaga. Berbagai peristiwa sepanjang tahun itu menunjukkan satu pola yang sama, bahwa negara bergerak bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan kepentingan kekuasaan. Regulasi dibuat bukan karena urgensi, melainkan karena pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka berbuat sesuatu, meski yang dibuat justru menambah beban masyarakat. Kesimpulan, kritik diabaikan, protes dianggap angin lalu, dan setiap persoalan struktural selalu dinormalisasi dengan narasi yang tidak menyentuh akar masalah. Pada akhirnya, selama pemerintah dan negara dianggap hal yang sama, maka kesewenang-wenangan akan terus berulang. Lantas apakah kalian mau mempertahankan kerusakan ini atau mengembalikan kedaulatan negara ke tangan kita, yaitu rakyat?